وسلم وبارك عليه. وولد صلى الله عليه وسلم مخطونا بيده العناية مقطونا بكفل الهداية وأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمور نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشرب المخرقات ورجاء كل جبار من الجن وهو بصلته سلطانته ذليل خاضع لما تعلق من سلام النور السادع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى فرض على المراضع. اللهم صل وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه فضل نسمعه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدرة من حاز كل كمال ماذا يعبر عن علاك مقالي. أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بسيدنا محمد الذي أمرنا بالتعاون والاتحاد ونهانا عن التفرق والانفراد. ونصلي ونسلم على سيد السادات وقادة الطاعات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Kenikmatan yang terbesar ketika kita hidup di atas dunia adalah ketika kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW
itu adalah kenikmatan yang paling besar. Ketika nanti di akhirat, kenikmatan kita yang terbesar adalah ketika kita di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terbesar adalah ketika kita bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan apa yang mereka inginkan tidak lain kecuali kepingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam qasidah beliau fi jannatin ma saqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga aku enggak ingin masuk surga karena sifat-sifat yang ada di surga. Kenikmatan surga, apapun yang ada di surga tidak bisa membuat aku masuk surga, senang masuk surga, kecuali di situ ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau sudah mengetahui nikmat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga walaupun surga begitu nikmat, maka nikmatnya tidak bisa mengalahkan nikmat bersama Rasulullah SAW. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau di dalam qasidahnya juga mengatakan hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairul qadi. Wahai Allah, hajatku ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah. Apa hajatnya Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad? Padahal beliau semua sudah didapatkan. Ternyata ketika disarai bahwa hajat beliau adalah ingin selalu berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, ingin selalu dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah keinginan yang paling tinggi daripada seorang mulia. Bahkan di dalam Maulid Simtud Durar, doa daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habib ghayata amalina. Ya Allah, hendaknya engkau jadikan ghayata amalina, keinginanku yang paling tinggi adalah bisa dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bagaimana itu sahabat saking cintanya kepada Nabi karena mereka telah merasakan itu semuanya. Dan oleh karena itu diadakan majelis seperti ini, majelis maulid seperti ini semuanya adalah supaya kita bisa dekat dengan Nabi, supaya kita bisa diakui menjadi umat Nabi, dan kita bisa berjumpa dengan Nabi walaupun mungkin dalam mimpi. Oleh karena itu majelis ini perbanyak untuk kita membaca maulid. Tidak diadakan kecuali kita supaya memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Karena salah satu supaya kita dekat dengan Nabi adalah dengan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholata. Ketahuilah, orang yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan aku, kata Rasulullah, adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat dan salam kepada aku. Adimis sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholah ala Nabi Muhammadi. Terus menerus berbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah, karena pasti akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun amal kita yang lain, sholat kita, haji kita, puasa kita, mungkin ketika kita di situ tidak ikhlas, nggak akan diterima sama Allah. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka disitulah tasyrifan, memuliakan kepada Nabi, maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berharap ada di majelis ini, Nabi menghadiri ini, dan Nabi melihat kita dan menyaksikan bahwa kita adalah umat yang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab? Beliau meriwayatkan, "Idza dhahaba thulutsal lail qama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika malam 2/3 malam sudah selesai, hampir mendekati waktu subuh, Nabi selalu bangun untuk qiyamul lail. Bukan hanya bangun sendiri, Nabi juga mengingatkan kepada para sahabatnya, "Ayyuhan nas, uzkurullah, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah."
Ja'al mautu bima fi, ja'al mautu bima fi. Wahai para sahabatku, ayo bangun, ayo ibadah, kita tadarruk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat gimana ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pertama, semua makhluk akan dihancurkan. Siapa yang akan bisa memberikan pertolongan? Ingat ketika malaikat Israfil disuruh meniup sangkakala yang kedua, semua dibangkitkan. Itu makhluk ada di padang mahsyar, dan di situ tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Persiapkan ada di hari ini. Ingat dengan kematian yang datangnya tiba-tiba. Nggak ada orang yang tahu kapan itu datangnya kematian. Apa yang sudah kita siapkan dengan amal ibadah? Datang itu Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan amal ibadah yang banyak ya Rasulullah. Sholatku cuma sedikit, sedekahku sedikit, amal ibadahku sedikit, tapi aku ingin memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Engkau ya Rasulullah. Berapa yang harus aku baca ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, apakah seperempat waktuku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau nambah, maka akan terbaik bagi kamu. An-nisf ya Rasulullah, apakah separuh waktuku aku buat sholawat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau nambah, maka akan lebih baik bagi kamu. Ats-tsulusain ya Rasulullah, apakah 2/3 ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab seperti itu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, semua waktuku aku gunakan untuk sholawat dan salam kepada Engkau ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, idzan tukfa hammuk wa yughfar lak dzambuk. Kalau kamu bisa melakukan itu, wahai sahabatku Ubay bin Ka'ab, ketahuilah semua kesusahanmu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dikumpulkan bersama dengan niatan yang baik. Ya, kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a ta'ama wa akhla makana wa amila salihan wa shara sababan li qiraatihi ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, teman-temannya dikumpulkan, kemudian mempersiapkan makanan, ya, kemudian dia mempersiapkan makan apa tempat yang bagus, dan di situ amal soleh, ya. Kemudian sebab dikumpulkan teman-temannya ada di tempat tadi, dikasih makanan untuk apa? Membaca maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang tadi nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siddiqin wasyuhada wassalihin, dan dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, niat sahibul hajah mengumpulkan kita semuanya juga digabungkan dengan niat sampean semuanya. Kalaupun sahibul hajah niat undang kita menghadiri majelis maulid, maka itu juga niat kita disampaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana beliau memberikan seragam kepada kita semuanya, bukan hanya beliau yang dapat pahala, tapi kita juga dapat pahala. Kenapa? Beliau meniatkan yang memberikan seragam tadi juga sampean semuanya, ahli kubur sampean semuanya. Begitu juga kita hadir ada di sini, bukan hanya mendapatkan pahala hadir di majelis maulid, kita juga mendapatkan pahala mengadakan maulid ini, karena itu niatan daripada sahibul hajah. Oleh karena itu kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga daripada hadir majelis ini, bubar daripada majelis ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak para nabi-nabi tawasul dengan nabi dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semoga kita semuanya bisa masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.